mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang ada di sini dan juga yang ada di Zoom. Kita semua berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Minggu ini ada sesuatu yang spesial ya, karena boleh dong tepuk tangannya ya. Karena seperti yang dikatakan orang-orang, bulan Desember adalah bulan yang paling dinanti-nanti ya. Kita sejak dari minggu pertama kita sudah merasakan suasana Christmas yang kita sudah gak sabar ya menunggu tanggal 25 Desember. Tapi Tuhan izinkan kita untuk menikmati setiap berkat Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amen. Baik, kita sudah siap untuk bersuka cita pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lihatlah setiap kami Tuhan, hati kami yang rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau hadir, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau bertata di tempat ini. Hadirat-Mu nyata Tuhan atas kami Tuhan, melawat setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mari saudara-saudara yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita siap menerima sukacita dari surga. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan pagi hari ini. Kita menyanyi dengan penuh sukacita, dengan senyum yang gembira. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari saudara dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu ini ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari kita terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah Sukacita Tuhan kekuatan menjadi bagi kekuatan bagi jiwa jiwa. kita. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangat kami. mata semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajar. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Katakan lagi haleluya, haleluya, haleluya. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria Bunda dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajar. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Thank you, Jesus. Gloria. Yes, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengundang Engkau hadir di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Mari Tuhan. Oh yes. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. You are the word at the beginning, one with
Kami sanggup berjalan dengan sayap-Mu. Kami akan terbang tinggi. Bersama-Mu kami akan menang. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. That could not hold you, no filter before you. Silence the boast of sin and rain. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kaum masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kau mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini? Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melihat semua tingkah langkah kami. Setiap hari kami Engkau melihat saat-saat kami jatuh, saat-saat kami tertekan, saat-saat kami menderita, saat-saat kami stres, saat-saat kami marah. Tuhan, Engkau mengetahui, Engkau melihat semuanya itu. Engkau Allah yang mengetahui segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Karena Engkau yang mengetahui segala-galanya dalam kehidupan kami. Sampai sedalam-dalam hati kami Engkau mengetahui. Namun Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau datang bagi kami, Engkau lahir bagi kami. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, Tuhan kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kedatangan ini Tuhan. Kami serahkan semua apa yang terjadi di kehidupan kami, tekanan-tekanan hidup kami, kemarahan kami, penderitaan kami dalam sakit penyakit, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau datang membawa sukacita, Engkau datang membawa kesembuhan dalam hidup kami, Engkau datang membawa kelepasan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kedatangan bagi kami. Bapak Saudara, buka hati dan pikiran pada Yesus pada saat ini. Terima Yesus, Dia mau datang ke dalam hidup, ke dalam hati Bapak Saudara. Dan terima Yesus pada saat ini. Kami bertobat atas segala perbuatan keji kami. Kami bertobat atas segala penyimpangan kami. Kami bertobat atas segala kami tidak nurut atas firman-Mu. Tuhan, kami bertobat itu Tuhan. Dan Bapak, kami percaya Engkau mengampuni kami. Engkau datang bagi kami dengan kasih-Mu yang begitu besar ini. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur Bapa, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang besar, Engkau yang setia bagi kami. Dan pada saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini masa depan kami percaya semuanya aman, semuanya terjamin dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya kami mau terima firman-Mu hari ini Tuhan, dan kami percaya kami dilepaskan, kami disegarkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Allah yang besar, yang penuh kasih itu, kami ucap syukur padamu. Setiap orang yang percaya katakan
Amen. 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 Oke. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, lihat kanan kiri. Oke, bela senyum dan sampaikan Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Oke, ya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Salam. Kok cuma dikit? Banyak ini kan? Salam. Oke. Ya, salam, selamat hari Minggu. Selamat datang di Gereja Evangelisation Kelapa Gading, Jakarta. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin. Selamat pagi juga buat yang gabung di Zoom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Juga yang baru pertama datang tempat ini, selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Oke. Saat ini kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Oke, kita memberi persembahan di ayatnya di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ada di layar. Bapak Ibu Saudara bisa kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Oke, 1 2 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amen. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam bahasa Inggrisnya ada you will have greater blessings if you give than you receive. Amen. Ya, kita senang kalau kita menerima. Pastilah ya. Nah, tapi dengan ada hal yang membuat kita lebih berbahagia lagi, adalah dengan memberi. Amin. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memberi buat Tuhan. Di depan tersedia kotak persembahan. Apabila Bapak Ibu Saudara membawa tunai bisa dimasukkan di kotak, atau juga yang tidak bawa tunai bisa online scan di barcode di belakang kursi Bapak Saudara. Oke, silakan beri Bapak Saudara. Tuhan Yesus berkati. Di sini saya mau menyampaikan hal yang sangat penting buat Bapak Ibu Saudara tempat ini, bahwa hari Sabtu tanggal 9 Desember besok kita akan merayakan Natal bersama-sama. Christmas Celebration Evangelisation Kelapa Gading 9 Desember jam 4 sore ya. Ingat jam 4 sore kita merayakan bersama-sama Natal di tempat ini. Ajak semua saudara-saudara, semua teman-teman opa oma juga, ajak aja semua. Kita akan rayakan bersama-sama di tempat ini. Kita ada fellowship dulu ya, baru habis itu baru kita rayakan Kristus bersama-sama. Banyak yang sudah kita persiapkan dan kita lihat nanti di tanggal 29 Desember ini. Oke? Kemudian besoknya, hari Minggunya, kita ada Shower of Blessing. Shower of Blessing. Ini buat anak sekolah minggu ya, anak sekolah minggu. Nah, kita yang orang tua, ini kita tes. Ya, Shower of Blessing ini kita mau memberi buat anak-anak kita ya. Kita memberkati anak-anak kita lewat pemberian apa saja kita di hari Minggu depan ya. Kita bisa bawa alat tulis atau snack dan kantong seperti ini kantongnya. Nah, ini buat isi apa yang mereka terima, snack atau alat tulis buat diisi di sini. Dan kita orang tua atau kakak-kakaknya juga bisa memberi buat adik-adik kita ya, anak-anak di sekolah minggu. Ya, oke, siap ya kita. Ya, kita percaya Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang acara ini kami lakukan. Oke.
Ya, kita berdoa sekarang buat persembahan. Kita tumpang tangan buat persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat persembahan ini. Kami mengucap syukur buat setiap hati dan tangan yang sudah memberi. Kami berdoa Tuhan, Engkau lipat kali gandakan persembahan ini biar menjadi alat-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami percaya Tuhan, persembahan ini Tuhan jatuh di tanah yang subur biar bisa tertanam dan bertumbuh di tempat yang Kau inginkan. Dan kami percaya Tuhan, lewat gereja kami banyak jiwa-jiwa baru ditambahkan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bapak Saudara yang sudah memberi. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, bisnis dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Oke. Buat yang heritage bisa ikut Miss Sharon yang di situ. Dan firman Tuhan hari ini Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah bulan Desember, yaitu kita memasuki bulan Natal. Amin. Kita sukacita merayakan Natal pada bulan ini, amin. Bulan Natal adalah bulan yang spesial untuk kita semua. Saya percaya spesial, thank you Cynthia. Spesial buat kita dan keluarga. Ya. Kita ada 4 kado di atas. Nah, kita minggu pertama kita buka dulu kado yang pertama ya. Jadi kita akan bicara tentang logos ya. Jadi masih ada 3 kado minggu depan ya. Pastikan saudara menerima semua kado-kado ini. Amin saudara. Memasuki Natal biasanya tradisi yang sudah terbiasa dalam kehidupan kita bagi saudara yang merayakan Natal sudah lama ya, bagi yang baru merayakan Natal saudara akan membiasakan diri dengan satu tradisi, yaitu bertukar kado ya, saling memberikan kado. Nah, coba ingat-ingat, kita ingat ya, kira-kira kado apa yang paling saudara suka sepanjang saudara merayakan Natal? Apa ya kado kita yang paling berkesan ya? Ceritakan, coba renungkan ya, kado Natal apa yang paling berkesan buat saudara? Apakah itu makanan, ataukah itu suatu barang atau benda, ya, atau event tertentu yang berkesan buat saudara? Pasti ada, coba sekarang mulai dibayang-bayangkan dalam pikiran saudara, ya. Atau juga mungkin ada yang menangis, saya nggak dapat kado yang saya mau gitu. Adakah yang begitu? Ya mungkin ada ya. Pasti setiap kita punya harapan. Saya mau kado ini, saya mau kado ini, saya mau kado ini. Ya, saya ingat berapa tahun yang lalu, biasa kalau tukar kado kita bikin wish list gitu ya, bikin wish list. Nah saya ada kesalahan, salah bikin wish list gitu ya. Kalau wish list itu kan yang pertama yang kita harapkan, yang kedua ya asal ada aja gitu kan. Tapi saya ketukar gitu, saya taruh yang saya mau itu di wishlistnya paling bawah gitu. Akhirnya saya tidak dapatkan apa yang saya paling harapkan. Ya, waktu itu saya mau mendapatkan earphone waktu itu ya. Saya dapatnya, saya lupa apa ya, kaos kaki kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Jadi itulah, tapi itu berkesan jadinya buat saya kan. Nah apa kado yang saudara nantikan di Natal ini? Ya, coba bisikan ke kiri kanan, saya menantikan kado yang indah dari kamu. Ya. Oke ya. Tapi yang kita mau terima pada pagi hari ini kado yang indah dari Tuhan. Amin saudara, dari Tuhan. Saya bersyukur hari ini Miss Irma, welcome back Miss Irma ya. Sudah sembuh ya, sudah bisa datang gereja kembali. Beliau mengalami surgery di kaki. Puji Tuhan, Tuhan telah memberikan progres kesembuhan. Amin. Baik, kita akan melihat kali ini logos, kita buka kadonya. Nah saudara, kita buka di Yohanes pertama, Yohanes, kitab atau Injil Yohanes di pasal yang pertama. Ya, kali ini atau kitab Yohanes ini menceritakan dari angle yang berbeda
tentang kelahiran Kristus. Kalau kita baca dari Matius, Markus, Lukas, menceritakan tentang proses kedatangan Yesus melalui kelahiran secara natural, secara alami sebagai manusia, lahir di kandang domba, lalu dibawa ke Bethlehem dan lain sebagainya. Tapi di Injil ini ada sesuatu yang berbeda. Nah, itulah yang mau kita bahas sepanjang bulan Desember ini. Amin, saudara. Mari kita lihat dari perspektif atau dari angle yang berbeda. Bagaimana Yohanes menyajikan siapakah Yesus itu. Mari kita lihat yang pertama. Ayat pertama, pada mulanya sudah ada firman. Saya bacakan ini dari Alkitab versi TB2. Ya, saya dorong juga Bapak Ibu Saudara boleh juga mencari versi ini. Banyak saudara bisa temukan di toko online. Ya, sebagai pembanding saudara dari versi yang lama, ini versi yang baru. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan aslinya, tulisan ini, Injil Yohanes ini ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Yunani yang tertulis seperti ini, NRK Hologos. Ya, mereka atau penulis menggunakan kata-kata logos. Makanya kadonya di sini kita tulis logos. Ya, NRK Hologos, Kai Hologos en Proston Theon. Ya, Proston Theon. Artinya Theon itu Theos atau Allah. Ya, Kai Theos en Hologos. Artinya pada mulanya, pada suatu permulaan, di dalam sebuah permulaan zaman, yaitu penciptaan langit dan bumi, sudah ada Allah. Ya, sudah ada firman, dan firman itu adalah Allah. Sudah ada logos. Nah, saudara, kata-kata logos yang ditulis, yang digunakan oleh Yohanes, Rasul Yohanes, logos itu bahasa Yunani yang artinya adalah kata. Kata, arti logos. Nah, kata dalam artian orang Yunani, kata dalam artian budaya Yunani itu berarti kata yang sudah diucapkan dan kata yang belum terucap atau masih di pikiran. Itulah kata, atau bisa dibilang akal budi atau hikmat atau pengetahuan atau alasan. Ya. Jadi dengan demikian Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan ini dari Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa logos itu, bahwa sang firman itu adalah ide atau alasan atau reason atau kata akal budi yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan kita katakan, kita teruskan, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Nah, kita mau bahas pada pagi hari ini, saudara. Dan inilah penyajian atau apa yang ditulis oleh Injil Yohanes. Injil Yohanes mencoba menjelaskan, mencoba menerangkan siapa firman itu, siapa logos itu. Ya, logos itu adalah Allah. Mari kita lihat yang pertama. Logos itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. The word is God. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the word is God. Firman itu adalah Allah. Jadi begini, saudara. Kita merayakan Natal, seringkali kita merayakan kelahiran, kedatangan sebagai manusia. Tapi kali ini Yohanes menyajikan, menerangkan bahwa yang lahir itu, yang datang itu, melalui kandungan Maria itu, dia adalah logos, dia adalah sang firman, dia adalah firman, dia adalah Allah itu sendiri. Jadi firman adalah Allah. Jadi yang dimaksud firman di sini adalah bukan hanya sekedar tulisan di buku ini, tapi firman adalah sosok pribadi. Firman yang dimaksud adalah sosok pribadi yang sudah ada, yang sudah eksis, yang sudah ada dan tidak diciptakan karena dia adalah yang menciptakan.
Amin saudara. Logos adalah sang pencipta. Logos bukan tulisan yang diciptakan, tapi Logos adalah pribadi yang menciptakan, karena dia adalah Allah, sang pencipta. Karena dia adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah. Karena sang firman, ya, jadi sang firman ini adalah sebutan, adalah pernyataan Allah anak sebagai firman dinyatakan di sini. Pernyataan diri pribadinya Allah sebagai firman, ya, atau disebut firman, atau disebut logos itu, dia datang menjadi manusia. Nah, yang pertama, dia adalah Allah. Karena dia adalah Allah. Karena dia adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah, maka saudara, maka ada pengharapan untuk kita. Amin. Karena firman ini yang keluar dari mulut Allah lalu dituliskan dalam bentuk tulisan, lalu dinyatakan dalam bentuk tulisan oleh para nabi-nabi dan para rasul, maka apa yang tertulis di sini, apa yang kita baca dari Alkitab kita, maka ini semua mengandung pengharapan kepada kita. Amin saudara. Firman adalah pengharapan bagi umat manusia, karena dia adalah Allah sendiri. Bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar kata-kata. Not just a word, he is more than word. Ya, lebih daripada kata-kata. Dia adalah sang firman, dan satu-satunya sang firman itu, yaitu Allah sendiri. Maka ada pengharapan bagi saudara. Firman ini diberikan kepada kita, maka ini menjadi pengharapan bagi kita. Pengharapan akan apa saudara? Pengharapan akan hari esok. Pengharapan apa saudara? Pengharapan akan kehidupan saudara dan saya. Pengharapan apa saudara? Pengharapan akan mujizat untuk kita. Karena dia Allah. Karena firman yang kita terima setiap hari. Karena pernyataan, karena pribadinya Yesus Kristus itu adalah firman. Dia adalah Allah. Maka ada harapan sewaktu kita percaya kepada Yesus. Apa yang saudara harapkan sepanjang tahun 2023 ini? Mari kita coba renungkan pada pagi hari ini. Mari saudara kita coba merenungkan kembali. Mungkin saudara berharap bisnismu mengalami terobosan. Mungkin saudara berharap hubunganmu dipulihkan dengan anak, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami. Mungkin saudara mengharapkan lulus ujian, mendapatkan nilai A, mendapatkan gelar cum laude. Mungkin saudara berharap apapun semua pengharapan saudara tahun 2023. Kita sudah masuk di penghujung Desember ini. Apa pengharapan kita tahun 2023? Saudara, masih ada harapan di dalam Yesus. Kalau belum tercapai, masih ada harapan. Karena apa saudara? Karena firman adalah Allah. Kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menciptakan kita, apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Semua Tuhan bisa lakukan. Dan firman-Nya ini pasti penuh dengan kuasa. Firman-Nya pasti berkuasa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin saudara. Dan dia sanggup melakukannya karena dia adalah Allah. Dan firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Amin saudara. Tuhan Yesus yang memulai segalanya. Tuhanlah yang memulai dan Tuhan yang akan menyelesaikan sampai kepada akhirnya. Mari kita kembali merenungkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita damba-dambakan. Tuhan, sudah 2023 ini Tuhan, tahun berganti tahun. Usia terus nambah Tuhan, tapi si dia belum datang-datang juga. Bagaimana ini Tuhan? Sudah mau tanggal 2, sudah mau 31 Desember. Bagaimana ini Tuhan? Saudara, Tuhan sanggup. Amin. Tuhan sanggup. Katakan ke sebelah kiri kanan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Ya. Ada pengharapan di dalam Kristus. Dalam minggu ini saudara, saya cukup padat bolak-balik. Ya, juga ada beberapa meeting on-site di kota lain. Jadi suatu hari, jadi saya tidak bisa menemani Andrew ke dokter sama mamanya. Dokter periksa.
Dan saudara, biasanya saya nggak kasih Andrew bawa tas medicalnya dia. Jadi kami punya satu tas medical, ya, satu map gitu ya, dalam bentuk tas. Biasanya itu selalu saya yang pegang, karena di dalamnya itu surat-surat penting. Kartu BPJS, medical record, hasil MRI, hasil ronsen, semua surat-surat rujukan, resep dokter, semua ada di situ. Ya, surat-surat PMI, surat-surat identitas darah dan lain sebagainya itu ada di situ semua. Biasa kita sudah pokoknya gampang aja cemplungin aja di situ semua. Jadi selalu saya yang pegang, pastikan ini ada di tangan saya aman. Nah, kali itu saya full padat jadwalnya meeting. Jadi saya kasih ini Andrew pegang aja. Nanti kamu kesini sama mamanya ketemu dokter. Nah, jadi selesai pulang pun saya nggak aware lagi mengenai tas itu. Nah, ketika kami bolak-balik meeting dan terus kami ada meeting di Bali kan. Waktu di Bali, kalau nggak salah ya waktu di Bali kita baru ingat. Ini minggu depan kita jadwal kontrol. Baru saya sama Sharon tatap-tatapan. Tasnya di mana ya? Gitu. Iya loh, di mana tasnya ya? Oh, di mobil. Biasanya kita taruh mobil. Oke, pulang sampai di rumah. Sampai di rumah kita periksa mobil dulu. Periksa mobil, bongkar semua. Wah, tasnya nggak ada. Nah, rumah kami memang lagi berantakan, saudara. Karena itu bolak-balik koper segala macam kan, bongkar pasang. Jadi masih berantakan. Dan juga kan lagi pasang pohon Natal. Koper-kopernya box-box kontainer tuh masih di situ semua. Kita cek nggak ada. Bongkar semua, wah nggak ada. Gitu. Ini tas penting banget nggak ada. Tapi puji Tuhan masih ada satu lembar fotokopi surat BPJS. Jadi kita akhirnya udah kita ke dokter dulu deh. Mungkin ada di sana tasnya ketinggalan. Jadi kita cek sampai di rumah sakit, bisa tuh pakai fotokopian masih bisa masuk. Tapi selanjutnya untuk transfusi kan ada data lain lagi. Nah, datanya ada di tas itu. Gitu. Gimana ya? Gimana? Jadi cari di rumah sakit, oh tenang aja Andrew, pasti ada di rumah sakit gitu. Sampai di sana benar, semua cek, Andrew ngecek, Sharon ngecek, tanya suster, tanya security, tanya semua, nggak ada yang tahu itu tas ada di mana. Ya saudara, biasanya itu saya sudah khawatir sekali itu, saya deg-degan biasanya. Tapi kali ini Tuhan, kan baru dikhotbahin kemarin, serahkan segala kekhawatiran. Ini saya diuji lagi saudara, diuji lagi. Ya oke, saya serahkan. Saya dengar tuh yang khotbah tuh waktu itu tuh, siapa yang khotbah tuh waktu itu gitu. Jadi, oh iya serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Oke, jangan khawatir, tenang aja, pasti ada di rumah sakit. Begitu cek, pulang, nggak ada loh di rumah sakit. Waduh, di mana? Coba Andrew periksa lagi di rumah, sampai di rumah. Terus kan kita transfusi harus ada surat. Akhirnya kita bilang, aduh tas kita hilang. Jadi susternya juga bongkar file fotokopi di rumah sakit. Akhirnya bisa. Jadi kita di rumah bongkar lagi satu rumah. Sampai berantakan semua rumah kita. Nggak ketemu itu tas. Aduh gimana nggak ketemu. Jadi kali ini Roh Kudus ingatkan. Berdoa dong. Gitu kira-kira begini. Ini bahasa saya bukan bahasa Roh Kudus. Berdoa dong. Gitu. Oh iya saya nggak berdoa gitu kan. Iya berdoa dong. Tasnya hilang coba berdoa. Minta sama Tuhan. Akhirnya terus saya sempatkan selalu dalam doa-doa saya sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan. Cawan ini berlalu. Oh enggak. Tuhan kalau boleh Tuhan. Saya minta tas itu ketemu lagi. Entah di mana juga kita nggak tahu. Ya. Coba andaikan ada satu teknologi kita bisa klik aja itu tas muncul sendiri gitu kan enak gitu ya. Ini nggak bisa saudara. Jadi karena Sharon juga udah tanya seluruh rumah sakit nggak ada tasnya gitu. Jadi saya berdoa Tuhan saya minta tas itu. Tapi kali ini saudara saya lebih tenang. Ya sudahlah kalau memang udah nggak ada semua medical recordnya ya sudah. Kita mulai lagi dari nol, kayak di SPBU kan, mulai dari nol Pak ya, gitu kan. Mulai lagi dari nol data-datanya. Nah, waktu Andrew transfusi 2 hari kemudian, kita datang sudah pasrah, jadi kali ini Sharon bilang coba lagi tanya ke security. Jadi saya coba lagi tanya ke security, Pak,
Kali ini saya bermohon bisa minta tolong Pak ya. Saya mungkin ini salah saya Pak. Saya udah bongkar selama 2 minggu di rumah saya nggak ada tas ini. Bisa nggak Bapak bantu saya untuk cek lagi Pak, carikan lagi. Lalu ya nanti saya lapor komandan saya. Dia lapor komandannya nggak ada berita. Dia lapor komandannya nggak ada berita. Jadi tapi saya coba dengan tenang, Tuhan saya serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan Engkau Allah. Engkau sanggup melakukan mujizat Tuhan. Engkau sanggup menciptakan tas yang baru. Oh enggak, ya, itu tasnya saya percaya pasti ada di suatu tempat. Tapi saya udah pikir begini, atau saya diskusi sama satpamnya, mungkin nggak Pak ya ada yang curi ya? Ya iya mungkin aja kali ada yang curi. Tapi saya bilang, itu tas kumel begitu, tas jelek gitu, masa ada yang mau gitu ya? Nggak ada isinya juga di dalam gitu kan, cuma surat-surat aja. Ya udah tenang aja Pak katanya, satpamnya bilang. Dia catat nomor HP saya, terus udah saya pulang. Begitu pulang sampai di jalan, pas lagi lampu merah saya coba buka handphone gitu. Saya coba buka handphone, terus ada miss call masuk. Pas saya lihat, oh ternyata nih satpam yang tadi nih, ternyata dia miss call saya gitu. Dia telepon saya, lalu saya telepon balik. Sore Pak Ismail namanya, Pak Ismail, gimana Pak? Pak, ini tasnya ketemu Pak. Puji Tuhan, saya bilang, ketemu tasnya. Terus dia kirim fotonya ke saya. Ada di mana Pak? Ada Pak, di laci pos security. Jadi dia kirim fotonya. Jadi saudara ketemu tasnya dan masih utuh tasnya. Tepuk tangan dong, gak ada yang tepuk tangan. Ya. Jadi saudara, saya tenang ya. Tapi saya belum balik lagi ke rumah sakit sebelum saya ambil. Tapi saya percaya isinya pasti masih lengkap. Itu. Jadi kali ini saya tenang. Saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya serahkan semua sama Tuhan. Saudara, karena Tuhan adalah Allah. Karena firman ini adalah Allah. Dia menjamin hidup saudara. Dia memberikan harapan yang pasti kepada saudara. Bukan harapan palsu. Harapan yang pasti. Amin saudara. Yang kedua, the word is life. Ya. The word is life. 1 Yohanes 4 ayat 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang kedua saudara, Yohanes menjelaskan kepada kita siapakah Yesus itu. Yesus adalah Sang Firman. Dan di dalam firman itu, di dalam Yesus itu ada kehidupan saudara. Di dalam Yesus ada kehidupan sesuai dengan firman Tuhan katakan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Apa yang Tuhan mau singkapkan kepada kita? Bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Amin saudara. Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan untuk kita. Tidak ada sumber lain, tidak ada kehidupan lain. Di dalam Yesus pengharapan yang mati Tuhan hidupkan. Di dalam Yesus spirit, roh yang lemah lesu yang mati, Tuhan bisa hidupkan. Di dalam Yesus, segala penyakit bisa disembuhkan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Di dalam Kristus, yang mati bisa dihidupkan. Di dalam Kristus, sel-sel yang mati bahkan bisa Tuhan hidupkan kembali. Amin saudara. Di dalam Kristus itu kuncinya. Di dalam Dia. Jadi saudara, kalau saudara ada di dalam Yesus, ada pengharapan akan kehidupan ini. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Hanya ada di dalam Kristus. Amin saudara. Dan itulah benefit, keuntungan bagi kita. Bagi saudara yang tinggal di dalam Yesus. Ketika kita tinggal di dalam Kristus,
ketika kita menerima Kristus, menerima firman ini dan tinggal di dalamnya, maka hidup kita seperti ada terang yang masuk dalam hidup kita. Dan terang itu mencahai, menerangi hidup kita. Sehingga, perhatikan saudara, saudara tidak perlu hidup di dalam kegelapan. Apa itu hidup dalam kegelapan? Ya, kemarin saya baru coba tangkap tikus, saudara. Ya, tikus ini suka hidup dalam gelap. Ya, tikus itu suka yang kotor-kotor, jorok. Siapa yang suka main-main tikus? Ih, lucu ya tikus. Ada yang suka? Pasti nggak ada ya. Saya pasti geli sekali sama tikus. Kenapa? Karena tikus itu jorok sekali dan kotor sekali ya. Kotor. Nah, jadi suatu ketika nih si tikus ini kurang ajar, makan ayam gorengnya saya gitu kan di atas meja gitu ya. Jadi besok saya beli lem tikus. Ya, saya beli lem tikus. Jadi kasih deh sekalian nih satu ayam deh, saya taruh di situ di lem tikus nih, habisin nih gitu ayam gorengnya ini gitu kan. Jadi saya masukkan ke tempat yang paling gelap di bawah kolong lemari di paling gelap. Jadi kalau terang itu nggak keluar, tapi begitu lewat malam hari, lewat pagi hari, akhirnya saudara ketemu itu. Si tikus itu ditemukan oleh anjing saya yang namanya Mickey. Dia memang jago tangkap tikus, ya Mickey Mouse ya. Si Mickey yang suka menangkap mouse, ya, suka nangkap tikus. Iya, namanya Mickey anjing saya. Dan dia suka sekali berburu tikus, ya. Paling jago deh dia nangkap tikus. Nah, betul, dia yang tangkap. Nah, saudara, tikus itu suka yang gelap. Semua yang kotor-kotor, yang jorok, yang berbau itu tikus itu suka di area yang itu. Di area yang kotor, yang gelap, yang berbau. Nah, saudara, demikianlah dosa. Dosa itu berbau, bau stinky di hadapan Tuhan. Dan Tuhan jijik melihat dosa itu. Dosa itu sukanya dinyelinap di tempat yang gelap. Betul saudara? Dosa itu nggak mungkin di tempat terang seperti ini saudara berbuat dosa. Iya kan? Nggak ada yang di tempat terang, di lapangan saudara bikin berdosa. Dosa itu sifatnya sembunyi dan nggak ada yang tahu. Hanya saudara sendiri yang tahu. Tapi ketika saudara di dalam Kristus, terbukalah semuanya. Terang itu datang sehingga saudara nggak ada lagi yang engkau dan saya bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Izinkan kita terbuka di hadapan Tuhan. Jangan ada dosa yang masuk yang tersembunyi seperti tikus tadi. Tapi izinkan Tuhan datang bercahaya dalam kehidupan kita. Bawa diri saudara ke dalam terang sehingga tidak ada yang tersembunyi lagi di hadapan Tuhan. Sebab firman adalah terang. Firman adalah kehidupan. Ketika firman ini datang, dia akan membongkar hati saudara dan pikiran saudara. Dia akan memisahkan sumsum dan tulang, pertimbangan roh dan jiwa. Firman itu akan mengungkapkan semua apa yang di dalam saudara. Dan izinkan firman itu masuk, memperbaharui kehidupan kita. Amin saudara. Dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Ketika ada firman di dalam saudara, ketika ada Kristus di dalam saudara, dosa tidak bisa menguasai saudara. Amin. Dosa tidak punya kuasa lagi atas saudara kecuali kita yang mengizinkan. Kita yang bermain-main dosa. Kita yang mengizinkan iblis mengobrak-abrik pikiran kita. Sehingga firman tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup kita. Yang mana yang saudara pilih? Firman atau dosa, firman atau perkataan iblis. Saudara pilih pada pagi hari ini. Amin saudara. Pilihlah firman Tuhan. Pilihlah Kristus. Yang ketiga, the word became flesh. Firman itu telah menjadi manusia. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Kabar gembira bagi kita semua pada pagi hari ini. Masuki bulan Natal ini, kabar ini yang perlu kita siarkan ke segala bangsa. Bahwa Sang Firman, Logos, pribadi Allah, telah datang ke dunia sebagai manusia. Yang dalam rupa Allah dari Filipi 1
mengatakan dalam rupa Allah, Filipi 1 ayat 6. Ada di sini ayatnya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Firman Tuhan adalah Allah. Firman Tuhan adalah Yesus Kristus. Yesus adalah Allah kita. Dia ada bahkan sebelum dalam kandungan Maria. Dia sudah ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Yesus sudah ada dari kekal dan sampai kekekalan selama-lamanya. Dia yang tidak berawal, dia adalah Alfa, yang awal dan yang akhir. Amin saudara. Dia adalah pribadi Allah. Tapi dalam rupa Allah, dia adalah Allah. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya, meninggalkan kealahannya. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa. Ya, mengambil rupa, yaitu dia merendahkan dirinya. Sebagai manusia itu bukti Tuhan merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati. Bahkan sampai matinya pun di kayu salib. Bukan di rumah sakit terkenal saudara matinya. Di kayu salib. Itu kematian yang paling hina buat umat manusia. Karena matinya sebagai penjahat di kayu salib. Itu harga yang dibayar untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Amin saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya. Dia adalah Allah. Dan dia datang. Firman itu datang telah menjadi manusia. Sama seperti kita. Dan dia tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Saudara, ada harapan di dalam Yesus. Ada harapan kepada kita di dalam Kristus. Hari ini kita menerima berita ini. Dan berita ini adalah kado terindah untuk saudara dan saya. Yohanes, kado terindah untuk kita. Kado terindah itu adalah Sang Firman itu sendiri. Yaitu Yesus Kristus. Itulah kado yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Allah begitu mengasihi kita. Karena kasihnya yang begitu besar. Ia telah mengaruniakan. Apa ini karunia? Yaitu pemberian. Yaitu gift. Anugerah yang diberikan gratis untuk kita. Itulah anugerah, itulah gift. Yaitu siapa yang diberikan? Anak tunggalnya. Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dalam terjemahan NLT-nya saya bacakan. For this is how God, apa di situ kata? So love the world. He gave, ini dalam terjemahan NLT-nya. He gave, dia memberikan kepada saudara. Siapa pemberinya saudara? Allah. Siapa penerimanya saudara? Siapa saudara? Kita, saya. Ya, jangan ragu-ragu, terima saudara. Kita penerimanya. He gave. Siapa yang bisa terima? Kita yang penerimanya. Ini hadiah. Kalau hari ini saya datang, saya bawa ke Pak Julius. Pak Julius, ini saya bawakan mobil Lexus buat Pak Julius. Ini terimalah. Amin. Pasti Pak Julius langsung, sini kuncinya mana? Gitu kan. Kali ini Tuhan datang, ini saudara, ini aku berikan kepadamu, anakku yang tunggal. Bagaimana respon saudara? Amin, terima. Dia lebih berharga dari mobil yang tadi kan yang saya berikan. Dia lebih berharga. Ini pemberian, he gave. Katakan bersama saya, he gave. Dia memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Supaya apa?
supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Apakah saudara sudah menyambut kado ini? Bagaimana saudara memaknai arti Natal saudara? At least paling tidak dalam bulan ini. Apa makna Natal untuk saudara secara pribadi? Mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan firman ini. Sudahkah Kristus, Sang Firman itu, memiliki makna yang spesial bagi saudara? Jika saudara putus pengharapan sepanjang tahun ini, kiranya hari ini, kado yang indah ini, membangkitkan kembali harapan saudara di dalam Yesus. Bahwa di dalam Kristus ada berkat, di dalam Kristus ada pengampunan, di dalam Kristus Yesus ada janji akan masa depan, akan hari esok yang indah, yang penuh harapan. Di dalam Kristus ada pemulihan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pertolongan, ada penyertaan, ada jalan keluar bagi saudara. Mungkin kau mengalami jalan buntu sepanjang tahun ini, tapi dengarkan baik-baik, jemaat yang dikasih Tuhan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Tuhan akan buka jalan bagi saudara yang telah tertutup berabad-abad selama ini. Mungkin doamu seperti terkunci, enggak terjawab-jawab. Tapi terus berdoa, berdoa, dan terus berdoa, dan terus berharap kepada Yesus. Saudara, He gave His only Son. Pemberian ini yang satu-satunya yang berharga di mata Allah, yaitu Kristus. Maukah saudara menerima kado ini? Maukah saudara membuka hati menerima kado yang terindah sepanjang sejarah hidup saudara, yaitu Yesus Kristus Tuhan? Dan yang kedua, saya berdoa, saya men-challenge saudara, maukah juga saudara membawa kado terindah ini? Mungkin itu kepada adikmu, mungkin itu kepada kakakmu yang belum mengenal Yesus. Membawa kado yang terindah ini mungkin itu kepada keluargamu, teman dekatmu, sahabat karibmu, tetanggamu, seluruh keluargamu. Sudahkah engkau membawa kado yang terindah ini bagi mereka? Kiranya berita kabar gembira ini akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Orang yang belum pernah mendengarkan tentang Yesus, di bulan ini mereka akan mendengar tentang Kristus. Mari kita renungkan firman ini dan kita mendengarkan lagu pujian.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi saudara, baik yang di ruangan ini, juga yang mengikuti melalui Zoom, atau mungkin saudara yang ikut melalui YouTube, saya mau mengajak saudara pada pagi hari ini. Mari buka hati kita, menyambut Dia, dan turut menyebutkan nama Dia. Engkau adalah penasehat ajaib bagiku. Engkau Tuhan adalah Allah yang perkasa untukku. Engkau Tuhan Bapa yang kekal untukku. Engkau Tuhan Raja damai untukku secara pribadi. Jika saudara mau menjadikan Dia sebagai Tuhan, jika saudara mau mengundang Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu, saudara bisa ikuti doa saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, saya membuka hati saya mengizinkan Engkau masuk, menyambut kado yang terindah itu datang dalam hidup saya. Saya mau menjadikan Engkau Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Hari ini saya mau memaknai Natal dengan cara yang berbeda, dengan membuka hati saya, dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang memerintah atas hidup saya. Kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini Engkau menerima saya menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau berkenan datang untuk saya secara pribadi. Pada pagi hari ini saya mau serahkan semua kekhawatiran saya. Saya mau serahkan semua beban hidup saya. Saya bawa kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan saya mau jadikan Yesus pengharapan saya yang sejati. Saya tidak menggantungkan lagi dengan yang lain, tapi saya menggantungkan pengharapan saya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melanjutkan dengan perjamuan kudus. Asyir silakan membagikan, sambil Asyir membagikan kita nyanyikan lagi Penasehat Ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. sambutlah Dia, Yesus Tuhan.
bagi saudara yang menyambut Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita melakukan perjamuan ini sebagai lambang, sebagai tanda cinta kasih kita, sebagai tanda bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat roti kita. Kita akan melakukan perjamuan ini sebagai tindakan iman kita bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari saudara, kita pecahkan tubuh ini dan kita makan, mengambil bagian dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Kita akan meminum cawan anggur ini sebagai lambang kita mengingat karya Kristus di kayu salib. Dan saat kita melakukan perjamuan ini juga, kita mengambil bagian dalam darahnya. Dengan iman kita percaya bahwa sakit penyakit kita telah ditanggungnya, dan ada mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan lagi, kita menyembah Tuhan, penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saudara yang menyambut Yesus Kristus, maka engkau akan menerima kebahagiaan yang sejati, menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Terimalah kado yang terindah dalam hidupmu, Yesus Kristus, yang telah lahir, telah datang mengambil rupa seorang manusia, dan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan ia telah bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga untuk memerintah kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah engkau yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menyimpan dalam hatimu dan melakukan dalam kehidupanmu. Maka engkau akan disebut murid-murid Kristus yang berbahagia. Dan kiranya kasih karunia, damai sejahtera melimpah kekal selama-lamanya menyertai engkau seumur hidupmu. Dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya.
sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat menyambut berkat firman Tuhan ini bersama-sama katakan, amin, amin, amin.